ァイナル仮面ライド DK。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review SHF Figuart Kamen Rider Decade Complete Form. Ya, the true final form setelah yang satu ini. Oke, jadi jujur saya memang nggak pernah ikut pre-order untuk item yang satu ini karena memang saya dari awal itu agak ragu untuk membeli ataupun untuk mengkoleksi salah satu final form dari Hair Ace ini. Tapi berhubung saya memang kolektor sebuah final form, jadi si Decade ini nggak boleh dilewati sih. Ya walaupun agak dengan pertimbangan yang cukup berat, jadi ya mau nggak mau saya harus beli si Decade ini. Dan sebenarnya pun saya agak sedikit gegabah untuk belinya di saat ini karena memang harganya cukup lumayan tinggi sih. Ini saya dapetin random di Facebook di marketplace. Saya lupa, mungkin nanti bakal saya screenshotin di bawah ini nama tokonya apa. Jadi ini saya dapetin di harga 1.800.000. Ya cukup lumayan mahal untuk SHF Figuart Shinkocho Seho. Ya. Tapi kalau kita berkaca dengan figur Kamen Rider Ultimate Kuga dan juga Hyper Kabuto, mereka adalah final form dan Shinkocho Seho, harga mereka sudah berangsur makin naik, bukan makin turun. Jadi kesimpulan yang bisa saya petik adalah Shinkocho Seho final form itu harganya bakalan bahaya di kedepannya nanti, oke? Makanya saya sikat si Decade ini daripada nanti saya menyesal di kemudian harinya. Oke, kita langsung saja review figurnya. Oke, di sini siapa fans berat dari Decade? Ya, bisa dibilang fanboy Decade. Kalau saya pribadi, saya lebih senang disebut dengan penman Decade karena saya sudah pria. Saya bukan bocil lagi, oke? Jadi saya penman Decade. Dan ini kita akan coba review si Decade ini dan akan kita coba compare dengan Shinkocho Seho yang pernah kita review sebelumnya. Pertama kita seperti biasa review dari packagingnya dulu. Oke, di sini antara packaging dan juga baju saya sudah sama. Ini adalah baju Absolute Decade. Tampilan depan seperti biasa Shinkocho Seho, nggak ada yang berbeda. Ada foto close up figurnya dengan efek noise seperti ini. Oke, Bandai Tamashii Nation bla 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 bla, bandai berwarna biru. Di sebelah kiri dan kanannya kurang lebih sama seperti yang lainnya, seperti ini tulisan dari figurnya. Di bagian atas dan di bagian bawah sama seperti SHF Shinkocho Seho yang lainnya. Di bagian belakang ada beberapa pose yang sudah pernah ditampilin di foto promosinya. Oke, jadi seperti ini. Di bawahnya ada tulisan-tulisan Jepang yang saya nggak tahu apa artinya. Dan baiklah, kita langsung review figur ini. Oke, dan itu adalah penampakan dari figur Kamen Rider Decade Complete Formnya. Di sini kita dapat buku atau kertas manualnya kayak gini aja. Dan di balik belakang boxnya ini ada kayaknya ucapan terima kasih dari Tamashii Nation. Oke, langsung kita review figur itu. Yang pertama kita dapat pedang seperti ini ya, sama seperti Decade yang sebelumnya, kayak gini aja. Dapat kotak makanannya seperti ini yang versi yang gantung di beltnya. Kita pasang dulu ini, begini kan. Oke, dapat blasternya atau pistolnya kayak gini. Ya, yang pertama kita dapat part tangan santai seperti ini. Oke, jadi ini pose-pose ala-ala Decade gitu. Dapat part tangan menunjuk seperti ini. Oke, warna-warna chrome gitu. Berikutnya dapat part tangan buat megang senjatanya yang tadi. Selanjutnya dapat part tangan terbuka lebar seperti ini. Oke, itu ada kayak defect gitu. Dan yang terakhir dapat part tangan nyantai seperti ini. Oke, jadi hanya itu saja part tangan yang kita dapetin. Selanjutnya kita langsung review figurnya. Oke, dan ini adalah figurnya. Ya, seperti inilah Decade final form yang sebenarnya. Jadi bukan yang 21. Dan di sini masih ada plastiknya karena ini masih baru beli. Oke, kita langsung lihat detail dari bawah sampai ke atasnya. Apakah ada defect apa enggak?
Pertama di bagian kakinya, telapak kakinya ada barcode seperti ini. Ini sama seperti diket yang biasa. Di bagian betis warna-warna chrome gitu. Jadi separuh hitam, separuh chrome kayak gini. Ya ini bentuk dasarnya bentuk dasar diket sih, jadi sama saja. Dan saya harap semoga nggak ada defek. Oke, ini apa? Jadi ada cat yang agak meluber. Oh bukan cat, debu ternyata. Sorry. Oke. Ini joinnya lembut sih. Di bagian belakang seperti ini. Tidak ada defek sejauh ini saya lihat. Kok basah, tangan saya berkeringat. Yang saya khawatir ini cat chrome-nya sih. Semoga cat chrome-nya ini nggak mudah untuk ngelotok ya. Karena banyak sekali kasus yang ngelotok sih. Detail di bagian key touch-nya seperti ini. Jadi itu ada logo-logo dari Kamen Rider 10 Kamen Rider sebelumnya. Sorry, maksudnya 9 Rider sebelumnya. Di situ ada. Oke, detailnya seperti ini. Dan ini bisa dicopot. Cara nyopotnya gimana? Oke, ini tinggal ditarik aja sih. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa dicopot kayak gitu. Di bagian sisinya ada belt dari Dika drivernya seperti ini. Ini bisa diputar kayak gini. Oke, karena ball joinnya cuma ball join biasa sih. Kayak gini. Jadi ini bisa ditukar sama yang versi Neo Dika drivernya. Tapi itu harusnya masuk ke 21 ya. Oke, kayak gitu. Nah, di bagian belakangnya seperti ini. Padahal keren sih kalau dia polos kayak gini aja kan. Mungkin nanti saya bakal bikin video versi tanpa kartunya kali ya. Iya nggak? Oke, ini apa? Oke. Ini agak ada. Ini bukan debu. Oke, ini ada titik cat silvernya. Ini bukan debu kali ini. Kayak gitu. Oke, di bagian belakang ada si speknya juga, aneh. Oke, di bagian belakang kira-kira seperti ini sih. Sejauh ini saya nggak ada ngelihat sesuatu yang minor. Di bagian depan nih, nah di bagian depan kartu-kartunya ini seukuran dengan kartu yang ada di tangannya Diket. Oke, jadi detail kartunya benar-benar luar biasa sekali sih. Tuh, kayak gitu kira-kira. Ini masih tergolong wajar sih kalau untuk Diket Final Form yang ini masih tergolong wajar. Tapi kalau untuk yang Diket 21 itu udah benar-benar absurd banget sih. Kayak gitu kira-kira. Di bagian tangannya cat-catnya pun rapi kali ini. Alhamdulillah saya nggak menemuin sesuatu yang minor. Oke, paling itu di bagian joinnya nih ada cat juga tuh. Kayak gitu-gitu aja sih, ada cat-cat yang nggak rapi ataupun yang nggak sengaja kecat kayak gini juga nih. Terus di bagian kepalanya saya merasakan kayaknya di bagian ini ujung tanduknya ini, sorry maksudnya yang putih ini kayaknya nggak persisi ya, nggak simetris ke tengah gitu loh tuh, kayak gitu, mereng dia. Oke, sayang banget. Bagian itunya sih, tapi itu masih bisa diedit kalau saya. Kira-kira kepalanya seperti ini, visor matanya ini mengingatkan saya dengan yang saya edit kemarin, Absolute Diket, tapi versi nggak ada kartunya. Oke, kira-kira gitu. Di bagian belakang seperti ini nggak ada yang minor. Oke, nah ini kelihatan banget kan, dia nggak sejajar dengan colokan lubangnya gitu, tuh nggak sejajar. Oke, jadi minusnya hanya ada di situ saja sih, tapi menurut saya nggak masalah. Oke, kita coba ke bagian artikulasinya. Oke, artikulasinya kita coba di bagian kepalanya dulu. Kepalanya harusnya bisa berputar 360 derajat dengan santainya kayak gini karena nggak ada yang menghalangi. Menunduk dia seperti ini. Oke, menunduk dia agak susah sih. Nih kayak gini aja. Dia kehalang oleh dagu dengan kalungnya. Mendongak dia seperti ini. Nice, ke kiri dan ke kanannya bagus. Oke, ini bagus kepalanya. Cuman bagian nunduknya sih yang hanya mentok sampai sini saja. Oke, nggak masalah. Untuk bagian shoulder kiri dan kanannya seperti ini bisa ditarik harusnya. Nah, bisa ditarik karena Shinko Choseo pasti bisa seperti itu. Nah, kayak gini. Ini jadi kita bisa bikin dia pose seperti ini. Oke, tinggi banget. Ini bagus loh. Ini tinggi sekali dia nih. Oke, nice. Kita turunin dulu. Berputar 360 derajat seperti ini. Gak ada yang menghalangi. Cuman ini agak-agak lus sih. Nggak lus sih, cuman apa? Kayak nggak seret gitu loh. Nih kayak gini nih. Oke, kalau yang bagian kanannya sama aja ternyata. Nggak begitu seret dia. Oke, terus ada bisetnya juga di sini. Oke, pergelangan bisetnya ada. Untuk join tangannya. Nah, untuk join tangannya ini masih menggunakan join tangan yang sama seperti Diket Neo Diket Driver. Saya takutnya patah loh. Oke, untuk pergelangan tangannya ini harus diperhatikan karena dia ada kayak gelang tangannya seperti ini yang menghalangi joinnya. Jadi ini kita mesti putar dulu. Nah, bagian ininya. Nih, bagian ini harus diputar dulu. Kalau kita kayak gini, kita tekuk dia langsung kehalang kayak gini. Dia nggak bisa ditekuk. Tuh. Tapi kalau kita putar dia agar pas dengan joinnya baru bisa terbuka. Nah,
kira-kira mentoknya sampai sini saja sih untuk join tangannya. Jadi teman-teman harus perhatiin di bagian ini, bagian gelang yang bagian ini. Takutnya kalau kita pas muter gini, teman-teman maksa, takutnya ada hal yang tidak diinginkan, oke? Jadi cukup diperhatiin bagian ininya. Bagian tangannya seperti biasa bisa diputar lah kayak gini, ke atas ke bawah juga bisa, oke? Untuk torso perutnya dia bagus nih. Oh yes, gampang lepas. Gak apa sih, gampang lepas. Jadi kita bisa pasang ini ke diket yang biasa untuk pose-pose gitu, oke? Tapi ini lumayan bagus sih. Tuh, kayak gitu. Menunduknya dia, wah, menunduknya menunduk banget dia nih. Keren. Untuk artikulasi torsonya keren. Nih pas ke kiri seperti ini, ke kanan juga seperti ini. Oke, jadi nice lah. Untuk torsonya keren. Bagian pahanya, jadi bagian pahanya nggak usah khawatir untuk berbentrokan catnya, karena agak ada jarak antara aksen berwarna chrome ini dan juga paha ini. Ada jaraknya, jadi kita bisa putar seperti ini. Oke, jadi aman saja sih untuk bagian pangkal pahanya. Oke, ini bisa kita luruskan seperti ini. Nah, kalau lurus dia seperti ini. Ke belakang dia hanya sampai sini saja. Kakinya lumayan seret, nggak kayak tangannya. Tangannya nggak seseret kakinya loh. Oke, ke samping dia, copot. Ke samping dia kayak gini saja, mentoknya. Oke, terus double join juga di bagian lututnya. Lututnya seret banget sini. Oke, ini bisa diputar ya seperti biasa lah. Kemiringan juga bisa. Ini dipatahin juga bisa. Nah, kayak gini. Untuk artikulasinya ini bagus karena ini Shinkocho Seihyo, jadi nggak ada masalah menurut saya. Walaupun tangannya agak-agak longgar, tapi ya masih tergolong aman lah ini. Oke, untuk artikulasinya mantap. Ini kalau saya sandingin antara diket Final Form dan juga diket Base Formnya seperti ini perbandingannya. Ini jika saya bandingin Omazio dan diketnya kemana? Diketnya kok kabur? Nah, kesimpulannya buat teman-teman yang memang pencinta Final Form, si diket komplit ini wajib sekali dikoleksi karena memang benar-benar proporsinya bagus. Walaupun di sini saya masih agak menyayangkan di bagian join tangannya. Ini join tangannya sama dengan Neo diket ya. Dimana Neo diket ini masih banyak kasus patah. Saya harap si diket komplit ini nggak ada kasus patah karena memang belum ada penemuan sih sejauh ini. Oke, dan yang minor-minor pun hanya beberapa titik saja. Yang paling fatal sih di bagian antena atasnya sih, itu agak mereng, tapi nggak begitu ngaruh lah. Oke, jadi itu saja. Dan kalau harus memilih antara form yang 21 dan juga form yang 10 ini, saya lebih megang form yang 10 ini karena desainnya nggak begitu lebay. Ya, nggak begitu lebay. Untuk artikulasinya pun juga masih bagus, ya masih bisa bergerak dengan leluasa lah. Tapi kalau untuk yang 21 saya nggak begitu yakin artikulasinya bagus. Artikulasinya pasti ampas, desainnya sudah ampas, dan filmnya juga ampas, ya nggak sih? Makanya yang Form 21 ini baru diumumin tadi malam, jadi saya skip itu. Jadi jangan harap saya bakal nge-review figur itu, saya nggak suka. Oke. Dan sejauh ini untuk Final Form Kamen Rider Shinkocho Seihyo itu sudah ada Hyper Kabuto yang pertama, Ultimate Kuga yang harganya sudah gila-gilaan mereka berdua, Diket yang bakalan calon-calon mahal juga. Dan yang paling rentan adalah Kiva Emperor yang baru diumumin tadi malam ini. Kita bakal bahas di video Mang Atang, oke? Setuju? Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Ayo kita subscribe channel ini sampai ke 10.000 subscriber. Nanti akan ada giveaway-nya. Oke? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Dan saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.